Di balik sebuah kerajaan yang damai, tersembunyi kisah perempuan tangguh berdarah jin. Ia tak hanya cantik dan cerdas, tapi juga demokratis, bijaksana, dan mampu menaklukkan hati seorang nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyelami kisah pemimpin legendaris dari negeri Saba, Ratu Balqis. Tapi, siapa sangka ibunya bukan manusia, melainkan dari bangsa jin. Lalu, bagaimana mungkin seorang perempuan dari keturunan jin bisa menjadi ratu yang dicintai rakyatnya? Adalah Balqis binti Syarahil. Ayahnya, Raja Syarahil bin Dijadan, adalah keturunan raja-raja Yaman dari jalur Ya'rib bin Qahtan, leluhur bangsa Arab Selatan. Tapi yang mengejutkan, ibunya adalah jin bernama Raihanah binti Sakan. Dalam tafsir Al-Kashaf, Az-Zamakhsyari menuturkan bahwa Raja Syarahil dianggap terlalu luhur derajatnya, hingga tak ada perempuan manusia yang pantas baginya. Maka ia menikahi jin perempuan, suatu hal yang aneh, tapi bukan mustahil dalam konteks alam gaib yang diimani Islam. Dan dari pernikahan itu, lahirlah Balqis, seorang perempuan berdarah campuran, separuh manusia, separuh jin. Balqis adalah anak tunggal. Ketika sang ayah wafat, ia otomatis menjadi pewaris takhta. Tapi masalahnya, Balqis adalah perempuan. Dan di zamannya, perempuan sebagai pemimpin adalah sesuatu yang ditentang banyak pihak. Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil menyebutkan bahwa Balqis berjuang keras untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Negeri Yaman kala itu bahkan sempat terpecah dua. Satu bagian setuju dipimpin oleh Balqis, bagian lainnya memilih raja laki-laki. Wilayah yang memilih Balqis kemudian dikenal sebagai Saba, dan di bawah kepemimpinannya, negeri ini menjadi damai, sejahtera, dan adil. Sementara wilayah lainnya jatuh dalam kekacauan di bawah raja yang lalim. Ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat dakwah kepada Balqis, respon sang ratu terekam indah dalam Quran Surah An-Naml ayat 29 sampai 33. Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku. Aku tidak akan memutuskan perkara sebelum kalian hadir. Sikap ini menunjukkan bahwa Balqis tidak otoriter, tidak mengambil keputusan sepihak meskipun ia adalah ratu. Ia membuka ruang musyawarah. Dan inilah yang membuatnya dicatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang demokratis dan bijak. Para menterinya dengan jujur berkata, "Kami siap berperang, tapi keputusan ada padamu, wahai ratu." Mereka tidak takut pada ratu mereka, tapi menghormatinya. Suatu tanda kepemimpinan yang kuat, namun beradab. Alih-alih memicu perang, Balqis memilih langkah damai. Dalam Quran Surah An-Naml ayat 34 sampai 35, ia berkata, "Raja-raja biasanya menghancurkan negeri yang mereka taklukkan. Tapi aku akan mengirim hadiah kepada mereka, dan kulihat bagaimana reaksi mereka." Ini bukan sekadar strategi, ini adalah bentuk kebijaksanaan luar biasa. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Adzim menjelaskan bahwa Balqis tahu kekuatan militer tidak selalu jadi solusi. Ia memilih menghadiahkan kebaikan, bukan menyalakan api perang. Langkah ini justru membuka pintu dialog dengan Nabi Sulaiman. Hingga kelak, ia memeluk Islam dan menyerahkan diri kepada Allah. Balqis adalah pemimpin berdarah jin, tapi justru memimpin dengan hati manusia. Ia tidak hanya cantik, cerdas, dan kuat, tapi juga beretika, demokratis, dan berjiwa besar.
Di zaman sekarang, pemimpin seperti Balqis adalah mimpi yang langka. Tapi kisahnya tetap hidup sebagai teladan dalam Al-Quran tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan, bukan dengan tangan besi, tapi dengan hati dan hikmah. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk konten sejarah Islam penuh makna seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.